Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham grup Bakri dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Bumi, kedua BRMS, ketiga NRG, keempat Dewa, kelima BNBR, keenam BP, ketujuh Soci, kedelapan MIDI, ke-9 PSKT, ke-10 SMDR, dan terakhir PSSI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5,16% ke harga 147. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Bumi ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Bumi juga sentimen harga batu bara yang berdampak ke Bumi juga ya. Dan Bumi jebol 150 jelek. Dan Bumi juga saya itu ada beli di sekitaran 159 sampai 154. Itu saya pasang 45 harga gitu. Saya trikan dan kejemput semua. Cuman saya belum TP karena memang masih mepet ya naik turunnya dan gagal nembus. Saya lihat juga waktu itu ada akumulasi dan ya masih bertahan di support ya saya berani. Dan juga beberapa hari itu kan juga nggak ada jebol support. Ternyata hari ini kena buang dan kena stop loss. Ya lumayan dalam itu sekitar 5% saya stop lossnya untuk Bumi. Ya hari ini minggu ini yang saya stop loss cuman Bumi. Tapi Bumi ini kan juga sudah beli dari minggu kemarin. Baru cut lossnya minggu ini. Jadi seperti itu untuk Bumi jelek ya turun dulu lah. Ini kan indikasinya ada range konsolidasi yang cukup lebar 170 sampai 130. Itu berarti 40 poin range konsolidasinya. Jadi menurut saya turun dulu. Akan uji ya 1-2 hari 3 hari itu uji 140 baru mungkin mantul lagi. Atau di 136 itu mantulnya ya. Untuk Bumi kalaupun yang mau hold yaitu support toleransinya 135 133 itu atau 130 ya jebol itu ya jelek. Tapi indikasinya sih ada peluang tetap bisa rebound ya. Karena yaitu tadi ada laporan keuangan dan juga kalau nggak salah untuk hutang Bumi sudah selesai ya. Ada diinfokan lagi newsnya cuman saya sekilas baca. Jadi ya turun dulu nanti ada peluang tetap kembali rebound ya. Jaga-jaga di 140 ke bawah ini. Itu lebih menarik untuk Bumi. Jadi seperti itu. Daripada beli di harga tanggung yang seperti ini kan mungkin bisa jadi ada balik arah. Tapi ya itu harga-harga tanggung resikonya lebih besar. Kita itu trading itu lihat resikonya kecil, siap stop loss. Kalau siap baru masuk. Kalau seperti ini kan Bapak Ibu harusnya stop lossnya ya di bawah 130. Itu jauh kan. Makanya saya belinya tuh beli saat dia break. Lihat dia retest 2 hari. Saya coba spec buy 159 154 itu dan cut loss ya. Seperti itu. Untuk Bumi kalau dilihat dari candle weekly-nya jelek juga ya, hammer terbalik dilanjutin. Yang perkiraan saya tuh bisa ada candle doji bertahan di atas 150 itu bagus dia minggu ini. Ternyata gagal ya, jelek lah untuk saat ini ya. Tapi minggu depan kita lihat lagi gimana kondisinya. Kalau ada sinyal bagus ya entry lagi saya di bawah ini. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 181, terkoreksi 5,72%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BRMS hampir sama aja nih antara akumulasi dan distribusi, biasa aja kelihatannya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS EMA 20-nya sudah bagus, cross ke atas EMA 60 ya. Retest lah mungkin 100 area 174 itulah. Ya di retest dulu. Kalau sampai turun ya turunnya paling 160 ini ya. Kalau sampai 140 itu enggak lah. Ini aja dia akan menguji trennya ini. Ini kan dia gagal atas. Kalau biasanya gagal atas ya secara histori dia turun dulu, retest area 160 170 ini baru naik lagi ya. Ini kan dia sudah membentuk higher high, higher low, higher high. Nah, higher low-nya lagi di bawah sini dibentuk. Jadi 2 higher high, higher low baru lanjut naik. Kita lihat aja peluang besar sih buruk-buruknya kalau mau bagus ya. BRMS gak lebih turun dari 160. Kalaupun menurut saya di support minornya 175, 170 itu bisa ada pantulan. Tapi ini ada indikasi pola cup and handle terbalik ya. Atau pola head and shoulder. Apalah itulah kalau pandangan visualisasi masing-masing ya. Targetnya ya seperti ini.
ya pas 140 ya, cukup dalam juga ya kalau ke 140. Ya semoga aja nggak sampai lah ya. Sampai 160 udah bagus mantul. Itu lah. Support kuatnya pakai aja 160. Support minor 170. Seperti itu untuk BRMS. Trennya ya semoga aja masih uptrend. Tinggal nunggu di mana dia membentuk swing low-nya. Kalau dia masih mau mempertahankan trendline uptrendnya ini, semestinya maksimal turun untuk BRMS itu 162, 165 itu untuk BRMS. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari candle weekly-nya jelek juga ya. Tapi koreksinya belum kecil dari hammer minggu lalu. Ya minggu depan itu lihat doji nggak bertahan nggak di atas 175. Lebih bagus dia bertahan di atas 175 minggu depan. Itu sinyal bagus kalau dia bertahan. Ya ada perlawanan lah di 170-175 ini cukup bagus kalau minggu depan bertahan atau membentuk candle doji. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada energi yang ditutup menguat 4,76% ke harga 264. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya energi ada akumulasi dari LG. Kelihatan ya signifikan bedanya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk energi dia mantul dari 240-nya, dan kalau kondisi bumi BRMS juga ke bawah mungkin naik, dia paling 280 disentuh. Bisa ada koreksi. Peluang besar muncul seller nanti kalau dia di 280. Bahkan mungkin ini juga bisa false break. 260-nya ini bisa false break. Kalau dilihat ya memang ada akum ya. Kita lihat aja. Karena ini salah satu saham repo seperti sisir volumenya ya. Ya memang kondisi seperti ini semestinya belinya buy on support, buy on weakness. Kalau energi ini saya rekomendasikan di tanggal 1 Februari waktu dia ARB, ya saya bilang ARB Hunter lagi ada peluang mantul untuk energi, dan ya dia mantul ya tanggal 2 Februari dan 3 Februari. Jadi seperti itu. Untuk energi kalau dilihat dari candle weekly-nya, hammer volume juga besar, semestinya ada lanjutan. Akan uji resisten dulu 280. Itu dulu kuncinya, tembus nggak untuk energi. Seperti itu untuk energi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup terkoreksi cukup dalam 5% ke harga 57. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Dewa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Dewa buangan lagi, dan dia ke 57 lagi, gagal bertahan di 60. Sebenarnya ini bagus saja ya kalau dia bisa mantul nanti di hari 55. Support kuatnya 55 itu, tutup di bawah itu stop loss. EMA 20-nya juga sudah cross ke atas EMA 60. Itu kan berarti sinyal bagus. Volume juga meningkat. Kalau dari candlenya memang kurang bagus. Hammer terbalik dan tutupannya di harga terendahnya minggu ini. Jadi ya lihat 57, 55 itu bertahan nggak dia di atas 55 untuk Dewa. Seperti itu untuk Dewa. Kalau konsolidasinya cukup bagus nih. Ya harus hijau lah. Harus bertahan di atas 55. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNBR yang ditutup di harga 72 menguat 1,4%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau coba kesemarnya BNBR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNBR terus membentuk higher low higher high, dan ya tapi ini di harga tanggung. Kalau kondisi seperti ini support kuatnya ya pakai 65, dan kelihatannya ya agak nanggung ya harganya. Ya memang nggak selalu saham itu bisa dibeli di harga yang kita mau ya. Yang harga tanggung kita paksa beli kan takutnya loss risknya juga besar. Atau kalau Bapak Ibu nekat ya stop loss kalau dia jebol 70 ya boleh-boleh aja. Ini kan kelihatan dia tuh mempertahankan EMA 20 EMA 60. Cuman EMA 20-nya belum cross ke bawah ya masih oke, tapi takutnya ada tiba-tiba buangan untuk BNBR. Lebih baik wait and see aja dulu lah BNBR. Menarik itu di 65, 66, 67 itu area spek buy-nya. Seperti itu untuk BNBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup terkoreksi 5,64% ke harga 167. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya BP masih diakumulasi oleh broker II ya. Broker II itu kan broker yang maintain reponya BP ya. Semua rata-rata saham-saham repo tuh di maintain sama broker II. Kalau dilihat ini ya bisa jadi false break. Ya harga-harga tanggung lah ya. Kalau area belinya tuh ya 150, 155 itu menarik untuk spek buy area bawah ini.
Cuma harga-harga atas nih udah harga-harga tanggung. Putnya ya yang repo turunin dulu. Kalau dilihat EMA 60-nya bagus, sudah cross ke atas perbatasan garis nol, golden cross juga, volume juga meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, volumenya juga bagus. Ya, cuman ekor juga panjang dari atas. Dia sudah membentuk satu higher low. Apakah ini akan membentuk pola cup and handle? Ya, kalau nekat beli BP ini dan yakin dia ada peluang ke atas, ya menurut saya jaga-jaga 150, jangan tutup di bawah itu. Jelek kalau dia tutup di bawah itu untuk BP. Seperti itu untuk BP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Soci yang ditutup di harga 182. Menguat tipis 0,5%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bawa ke semarinya, Soci ada distribusi. Likuiditasnya kecil tapi ya Soci ini. Lumayan 1000-an tapi ini transaksinya kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Soci lagi konsolidasi. Apakah ini ada sinyal dia untuk rebound minggu depan? Lihat dulu time frame weekly-nya. Lumayan volumenya. Ya bisa jadi ini ada peluang ya. Karena konsolidasinya bagus, dia membentuk higher low terus. Dan ya polanya bisa seperti ini, cup handle 180 dia juga sudah break, 180 ya supportnya. Dan seperti ini. Nah Bapak Ibu bisa pakai. Dan kalau supportnya ya support minor bisa juga dipakai 180. Kalau support kuatnya ya pakai aja 175 itu. Dari harga sekarang, kalaupun harus cut loss, coba dihitung dulu ya. 5% masih oke nih kalau berminat. Tapi ini disclaimer on target profit. Kalau ini pola cup handle ya level psikologis, ingat aja. Kalau di bawah 200, deket-deket 200 tuh level psikologis disentuhnya pasti. Ya peluang besar lah. Nggak pasti ya, peluang besar. Apalagi tutupannya di harga tertingginya untuk Soci. Jadi seperti itu untuk Soci. MIDI ditutup ARB terkoreksi 6,9% ke harga 4.180 setelah 5 hari dia terus naik. Naiknya itu 40% dan ARB sekali ya itu wajar. Kalau dilihat asing masih net buy. Kalau dilihat broker semarinya MIDI masih akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MIDI ARB nggak masalah. Menurut saya sih ARB sekali lagi pun peluangnya sih bangun. Ya lihat aja tuh. 7% harga sekarang, hitung dulu ya kira-kira ARB-nya di mana sekali lagi. Kalau ARB ya 3.900 itulah ya, 3.850 tuh ya, itu menarik tuh, dia membentuk swing low-nya, mestinya di situ ada swing low dan mantul lagi ke atas. Cuman karakternya setelah dia naik tinggi bisa ARB berhari-hari. Hati-hati, likuiditasnya coba dicek seperti apa ya untuk MIDI. Likuiditasnya juga ya kecil ya, di ribuan ya, 4.000, 5.000, bahkan ini juga backbit. Dan ya lihat aja nanti kalau di ARB lagi ada peluang bangun nggak. Kalau bangun ya ikutan masuk seperti itu, karena dia masih uptrend seperti itu. Untuk MIDI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PSKT yang ditutup terkoreksi 4,1% ke harga 70. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka sebenarnya PSKT hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PSKT konsolidasi coba untuk uptrend. Kalau ditarik tren semenjak Oktober 2022, 3 bulan yang lalu, tren downtrendnya sudah dipatahkan, sudah di atas 60 juga. Jadi kondisi seperti ini cukup bagus lah ya untuk PSKT. PSKT ya supportnya 7068 nih. Gagal bertahan di atas itu, menurut saya tinggalin dulu aja. Atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 60, siap cut loss-nya sekitar 15%, 16%, yaitu support kuatnya, jangan sampai turun dari itu. Kalau ditarik trennya kan masih sudah mematahkan tren downtrend dan dia konsolidasi ya wajar aja. Target rebound kalau dilihat dari candle weekly-nya ekor panjang tapi volume meningkat. Ya tunggu konfirmasi lah ya, belum pasti nih, hati-hati takutnya dibuang dulu. Malah dia itu kemungkinan bisa jadi 2-3 minggu konsolidasi dulu, konsolidasi baru nanti ditarik naik ya. Ya lihat aja lah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya jangan turun dari 68 itu untuk PSKT. Seperti itu untuk PSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMDR yang ditutup di harga 424, terkoreksi 2,75%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semarinya SMDR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMDR setelah stock split dia mulai koreksi dulu ya, ya wajar lah. Saham-saham setelah stock split itu biasa koreksi, dan kalau dilihat pakai aja support kuatnya 400. Kalau dia jebol itu ya
out dulu lah ya, jangan diharap-harap dulu dia bisa konsolidasinya, bisa turunnya lebih dalam dulu baru pelan-pelan naik lagi. Jadi kalau mau bagus SMDR ya harus bertahan di atas 400 itu. Kalau dilihat dari candle, kalau dilihat dari time frame weekly-nya bearish engulfing, tapi kalau di reject dengan candle hijau lagi bisa tembus 440 minggu depan, cukup bagus untuk SMDR. Seperti itu untuk SMDR, bisa jadi ini nantinya swing low ya. Ini kan dia berhasil break, dia koreksi swing low dan rebound tembus 440 minornya bagus. Tapi kalau mau tembus 400 dan kalau tembus 480 perubahan praksi harga 500 untuk SMDR. Seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PSSI yang ditutup di harga 615 start koreksi sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya PSSI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk PSSI lagi konsolidasi. Menurut saya sih hati-hati juga ya. Mending kayak gini nih nunggu buy on break, tunggu tutup di atas 620, 625 tuh baru nekat. Kalau berminat, takutnya ya ada buangan tiba-tiba range konsolidasi pendek nih dibuang. Tapi kalau dilihat ada broker summary-nya ya ada akumulasi tapi tipis masih ya. Likuiditas juga kecil nih. Ya enggak lumayan juga lah ya di 1000-an, tapi transaksinya yang kecil. Nih ya lihat broker summary-nya. Bid offer-nya sih termasuk tipis juga. Tunggu tembus saja 630, 625-nya itu baru. Takutnya dibuang. Kalau supportnya pakai 600. Kalau niat nekat ya stop loss kalau dijobol 600 ya boleh-boleh aja kalau mau beli di harga 615 ini. Tapi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Seperti itu untuk PSSI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.